Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Peningkatan Minat dan Kemampuan Literasi Membaca Peserta Didik melalui peran cerita rakyat pada kelas 3 sekolah dasar. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuma Glory Nawisa Kristi, NPM 215400080, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Adapun pokok pembahasan pada pembahasan kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori dan hipotesis, dan metodologi penelitian. Baik, dalam latar belakang, penulis menyusun proposal kali ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Di era globalisasi saat ini, perkembangan kemampuan literasi dasar untuk anak menjadi salah satu fokus yang terpenting dalam pendidikan. Literasi khususnya pada pemahaman membaca mempunyai peranan mendasar dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas hidup anak di masa depan. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan dasar membaca, tetapi juga mencakup pemahaman, penalaran, dan apresiasi terhadap bacaan. Anak yang memiliki minat membaca yang tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan imajinatif yang dapat menunjang prestasi akademiknya secara keseluruhan. Namun demikian, masih terdapat tantangan besar dalam peningkatan minat dan kemampuan literasi peserta didik sekolah dasar di Indonesia. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia memiliki minat membaca yang rendah. Hal ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap bacaan yang menarik dan relevan bagi mereka. Menurut penelitian Francisca Ayuka tahun 2020, budaya literasi di sekolah seperti pemanfaatan sudut baca berdampak positif terhadap peningkatan minat membaca peserta didik sekolah dasar. Namun implementasinya masih terkendala oleh kurangnya variasi dan ketepatan dalam pemilihan media literasi yang dapat menarik perhatian anak-anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran cerita rakyat dalam upaya untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik sangat relevan untuk dilakukan, karena melalui media cerita rakyat yang bertujuan untuk memastikan peserta didik mengembangkan minat dan membaca yang tinggi dan kemampuan literasi yang baik sejak dini, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Maka penulis memilih judul Upaya Peningkatan Minat dan Kemampuan Literasi Membaca Peserta Didik melalui peran cerita rakyat pada kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, identifikasi masalah. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di SD Negeri Kestalan, yaitu masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan membaca, seperti belum menghafal huruf atau abjad, belum lancar membaca atau masih mengeja, dan belum bisa membaca sama sekali. Yang kedua, kurangnya kemampuan berhitung. Yang ketiga, kurangnya kemampuan menulis karena belum hafal huruf. Yang keempat, kemampuan belajar yang rendah. Jadi, penulis membatasi masalah dengan batasan permasalahan. Yang pertama, beberapa peserta didik masih kesulitan dalam membaca. Lalu yang selanjutnya ada perumusan masalah. Dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran cerita rakyat dapat meningkatkan minat dan kemampuan literasi membaca peserta didik di kelas 3 sekolah dasar. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penerapan cerita rakyat dapat meningkatkan minat dan kemampuan literasi membaca peserta didik di kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pendidikan dasar, khususnya dalam literasi membaca melalui pendekatan budaya lokal. Diharapkan pula penelitian ini dapat memperkaya teori tentang strategi pembelajaran berbasis kearifan lokal dan dapat mendorong peningkatan minat baca melalui bahan bacaan yang relevan secara budaya seperti cerita rakyat. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, untuk
guru atau pendidik. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi guru dalam memanfaatkan cerita rakyat untuk meningkatkan minat dan kemampuan literasi peserta didik, khususnya pada kelas awal sekolah dasar. Yang kedua, bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran para orang tua dan masyarakat akan pentingnya cerita rakyat sebagai sarana pendidikan untuk menumbuhkan minat membaca dan pemahaman budaya sejak dini. Lalu selanjutnya masuk yang bab kedua, yaitu kajian teori dan pengajuan hipotesis. Yang pertama ada pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan sebuah kisah atau legenda yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Menurut Hasanah, tahun 2020, cerita rakyat adalah suatu bentuk warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang diceritakan secara lisan atau tertulis untuk memperkuat identitas budaya di suatu kelompok masyarakat. Cerita ini mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan norma dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut. Menurut Dananjaja, cerita rakyat didefinisikan sebagai cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut antara anggota masyarakat tertentu. Cerita ini mengandung fungsi sebagai sarana hiburan, pendidikan, serta media penyampaian nilai dan moral tradisi lokal. Cerita rakyat tidak hanya sekedar sebagai sarana hiburan saja, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran yang efektif, khususnya dalam meningkatkan kemampuan literasi. Menurut Mailida dan Nasution menekankan bahwa cerita rakyat yang dikembangkan dalam bentuk buku atau media lainnya dapat membantu peserta didik untuk lebih terlibat secara emosional sehingga berdampak kepada peningkatan pemahaman isi dan pesan cerita. Adapun peranan cerita rakyat, yaitu yang pertama sebagai sumber motivasi membaca. Cerita rakyat dapat membangkitkan minat membaca peserta didik karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disajikan dan menyajikan pesan yang inspirasi. Hal ini akan mendorong peserta didik untuk lebih banyak membaca buku dan menjadikan kegiatan membaca sebagai suatu kebiasaan. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman bacaan. Cerita rakyat membantu peserta didik untuk memahami unsur-unsur tekstual seperti alur, tokoh, dan latar cerita. Dengan membaca cerita rakyat, peserta didik dapat belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagian-bagian dalam cerita. Lalu yang ketiga, sebagai media pengembangan nilai moral dan karakter. Cerita rakyat banyak mengandung pesan moral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mutmainah tahun 2024, cerita rakyat dapat digunakan untuk menanamkan nilai moral seperti kejujuran, keberanian, kerjasama, dan menghargai sesama. Dari sudut pandang literasi, nilai-nilai ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan apa yang mereka baca dengan kehidupan nyata, serta dapat membantu mereka untuk lebih memahami pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang keempat, untuk membangun daya imajinasi dan kreativitas anak. Lalu yang selanjutnya, pengertian dari minat membaca. Minat membaca merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Minat membaca dapat didefinisikan sebagai kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melibatkan diri dalam aktivitas membaca, baik untuk mendapatkan informasi maupun menikmati hiburan. Minat membaca merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk mau membaca secara aktif tanpa paksaan atau sukarela. Menurut Francisca tahun 2020, minat membaca adalah sikap yang positif terhadap kegiatan membaca yang mendorong seseorang untuk membaca secara rutin. Peserta didik yang mempunyai minat membaca yang tinggi cenderung mempunyai kebiasaan membaca yang baik dan dapat menikmati setiap aktivitas membacanya sebagai kegiatan yang menyenangkan. Lalu strategi untuk meningkatkan minat membaca melalui cerita rakyat, yaitu yang pertama, menyediakan bahan bacaan yang menarik untuk peserta didik. Yang kedua, penggunaan media yang interaktif seperti media cerita rakyat. Yang ketiga, berdiskusi secara aktif dan kreatif. Lalu yang keempat, ada dukungan lingkungan. Lalu yang ketiga, ada pengertian kemampuan literasi. Membaca merupakan salah satu
keterampilan yang dasar yang penting untuk peserta didik khususnya pada tingkat sekolah dasar. Literasi membaca tidak hanya mencakup kemampuan mengenal huruf dan kata, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang dibaca. Kemampuan literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi teks secara efektif. Kemampuan literasi membaca meliputi pemahaman literal, yaitu apa yang ditulis, inferensi, yaitu makna di balik teks, dan kritis, evaluasi atau penilaian terhadap teks. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca, yaitu yang pertama, memilih cerita yang sesuai kepada peserta didik. Hal tersebut dapat membantu mereka untuk memahami isi teks bacaan dengan lebih baik. Yang kedua, aktivitas membaca yang interaktif. Jadi, guru dapat melibatkan peserta didik dalam diskusi atau dalam permainan peran. Lalu yang ketiga, penggunaan media yang variatif. Yang keempat, pengintegrasian dalam pembelajaran. Lalu penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Francisca Ayuka Putri Pradana tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Budaya Literasi Sekolah melalui pemanfaatan sudut baca terhadap minat membaca siswa di sekolah dasar. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa budaya literasi sekolah yang melibatkan penggunaan sudut baca dapat secara signifikan meningkatkan minat membaca peserta didik. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa penyediaan akses terhadap bacaan cerita seperti cerita rakyat dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan minat membaca siswa sekolah dasar. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurfaidah, Syahrudin, dan Ratnawati tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Buku Cerita terhadap Kemampuan Membaca Siswa pada Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD Negeri Sapaya, Kecamatan Bunggaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media buku cerita termasuk buku cerita rakyat mampu meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Penelitian ini mendukung ide bahwa cerita rakyat menjadi sebagian dari media cerita yang dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik yang relevan dengan variabel kemampuan literasi membaca dalam penelitian. Lalu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Uswatun Hasanah dan lain-lain tahun 2022 yang berjudul Analisis Penanaman Nilai Cinta Tanah Air melalui kegiatan literasi membaca cerita rakyat di sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini yaitu cerita rakyat dapat digunakan sebagai media literasi yang tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca tetapi juga menanamkan nilai-nilai cinta tanah air untuk peserta didik. Penelitian ini relevan karena mendukung fungsi cerita rakyat dalam pembelajaran literasi khususnya untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca sekaligus penanaman nilai karakter mereka. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terdapat masalah yaitu minat dan kemampuan literasi membaca yang rendah dengan penggunaan media cerita rakyat dalam siklus pertama, mendongeng atau bercerita tentang cerita rakyat yang menarik, lalu dilanjutkan dengan siklus yang kedua, cerita rakyat dipadukan dengan media buku bergambar atau audiovisual. Selanjutnya dilanjutkan dengan siklus yang ketiga yaitu melibatkan peserta didik dalam kegiatan kreatif seperti membuat cerita ulang. Treatment tersebut dapat berpengaruh positif, dapat meningkatkan minat dan kemampuan literasi membaca peserta didik. Yang selanjutnya ada hipotesis. Untuk menjawab rumusan masalah, bagaimana penerapan cerita rakyat dapat meningkatkan minat dan kemampuan literasi membaca peserta didik kelas 3 sekolah dasar, yaitu yang pertama, penerapan cerita rakyat secara struktur dapat menarik seperti mendongeng atau read aloud dapat meningkatkan minat membaca peserta didik. Lalu yang kedua, apabila penggunaan cerita rakyat diintegrasikan sebagai bahan ajar yang dipadukan dengan media yang kreatif, dapat melatih peserta didik dalam menganalisis teks, kosakata, dan pemahaman isi
cerita. Lalu yang ketiga, kombinasi antara pembelajaran berbasis cerita rakyat dan strategi pengajaran dapat yang melibatkan diskusi mampu menciptakan suasana belajar yang mendukung peningkatan minat dan kemampuan literasi membaca. Selanjutnya masuk di bab 3, yaitu yang pertama ada setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kestalan Surakarta dengan kurun waktu kurang lebih selama 1 minggu. Lalu yang kedua ada subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini yaitu peserta didik kelas 3 dan objek penelitian ini yaitu penerapan cerita rakyat dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga ada data dan sumber data. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif berupa nilai atau angka yang mencerminkan hasil pengukuran terkait kemampuan literasi membaca. Data ini mencakup yang pertama hasil tes kemampuan membaca, yang kedua nilai tugas, yang ketiga skor dan minat. Yang ketiga, skor minat membaca. Yang selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif berupa deskripsi, observasi, dan wawancara. Data ini mencakup observasi proses pembelajaran. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Lalu, ada sumber data. Yang pertama, sumber data primer, yaitu yang pertama ada peserta didik kelas 3 sebagai subjek utama penelitian pada penelitian ini, yaitu peserta didik memberikan data secara langsung terkait minat membaca, hasil tes literasi, serta respon mereka terhadap metode pembelajaran berbasis cerita rakyat ini. Lalu yang kedua ada guru kelas, yaitu sebagai pemberi informasi tambahan tentang perkembangan peserta didik tentang tantangan pembelajaran dan evaluasi pelaksanaan tindakan. Lalu yang kedua ada sumber data sekunder. Yang pertama ada buku cerita rakyat. Yang kedua dokumen pembelajaran. Yang ketiga ada hasil karya peserta didik. Yang selanjutnya ada teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi digunakan untuk melihat keterlibatan peserta didik selama pembelajaran berbasis cerita rakyat. Alat yang dilakukan untuk observasi yaitu lembar observasi aktivitas peserta didik. Yang kedua ada tes. Tes ini mencakup soal pemahaman cerita rakyat dan kosakata baru. Alat yang digunakan yaitu soal tes berbasis cerita rakyat. Lalu yang ketiga ada wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari peserta didik yang terkait minat membaca mereka. Alat yang digunakan yaitu paduan wawancara. Lalu yang keempat ada dokumentasi. Lalu yang selanjutnya ada validasi data. Dalam penelitian ini validasi dilakukan melalui triangulasi metode, triangulasi sumber, dan diskusi reflektif. Yang pertama ada triangulasi metode. Dalam penelitian ini metode yang digunakan meliputi yang pertama observasi langsung, yaitu merekam keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran berbasis cerita rakyat. Lalu yang kedua tes kemampuan literasi. Yang ketiga angket minat membaca. Yang keempat ada wawancara. Lalu yang selanjutnya triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti yang pertama peserta didik, yang kedua guru kelas, yang ketiga dokumen pembelajaran. Lalu yang ketiga ada diskusi reflektif, yaitu dilakukan antara peneliti dan guru kelas untuk mengevaluasi hasil setiap siklus tindakan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan tujuan penelitian. Diskusi ini juga membantu mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan untuk siklus yang berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang pertama ada analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dianalisis menggunakan
statistik deskriptif untuk meningkatkan rata-rata presentasi dan skor tinggi rendah. Langkah ini dilakukan untuk mengukur peningkatan minat membaca peserta didik dari angka sebelum dan sesudah tindakan dan mencapai peningkatan kemampuan literasi membaca hasil tes. Lalu yang kedua ada data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkahnya yaitu dengan pengkodean data, dengan mencatat respon peserta didik dalam wawancara terkait pengalaman membaca melalui media cerita rakyat, dilanjutkan dengan mengklarifikasikan data berdasarkan tema, yang selanjutnya dilanjutkan dengan interpretasi. Lalu ada prosedur tindakan. Prosedur tindakan terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan pengamatan. Dari siklus yang pertama, perencanaan yang dilakukan yaitu menyiapkan cerita rakyat untuk menarik seperti maling kundang, timun emas, atau bawang merah, bawang putih. Lalu yang kedua, membuat pedoman observasi untuk mencatat minat membaca peserta didik. Yang kedua ada menyusun angket dan minat membaca. Masuk ke tahap pelaksanaan, yaitu guru mendongeng cerita rakyat secara ekspresif dan interaktif. Lalu yang ketiga ada pengamatan. Observasi dilakukan untuk mencatat respon peserta didik terhadap cerita. Selanjutnya ke tahap refleksi, yaitu hasil angket dianalisis untuk mengevaluasi apakah metode mendongeng dapat meningkatkan minat membaca peserta didik. Dilanjutkan dengan siklus yang kedua. Masuk ke tahap perencanaan, yaitu memilih cerita rakyat yang didukung dengan ilustrasi menarik atau media audiovisual. Yang kedua, menyiapkan alat bantu seperti buku cerita atau video animasi. Yang ketiga, membuat rubrik untuk mengevaluasi minat dan kemampuan literasi. Masuk ke tahap pelaksanaan, yaitu guru menggunakan media buku bergambar atau video untuk menyampaikan cerita rakyat. Lalu masuk ke tahap pengamatan, yaitu mencatat keterlibatan peserta didik. Lalu yang kedua, mengamati peningkatan perhatian peserta didik terhadap visualisasi cerita. Yang ketiga, mendokumentasikan tanggapan peserta didik. Masuk ke tahap refleksi, guru menganalisis apakah penggunaan media dapat meningkatkan pemahaman dan minat peserta didik. Lalu masuk ke siklus yang ketiga, yaitu melibatkan peserta didik dalam aktivitas kreatif. Dalam tahap perencanaan, yaitu yang pertama menyusun aktivitas kreatif seperti berbasis cerita rakyat, seperti membuat cerita ulang dalam bentuk tulisan atau gambar. Yang kedua, menyiapkan materi pendukung seperti lembar kerja dan alat menggambar. Yang ketiga, menentukan indikator keberhasilan. Masuk ke tahap pelaksanaan, yaitu guru memandu peserta didik untuk membuat cerita ulang secara individu atau kelompok. Selanjutnya memamerkan hasil karya peserta didik di depan kelas. Dilanjutkan dengan memberikan penghargaan untuk karya yang terbaik. Lalu yang ketiga, ke tahap pengamatan, yaitu mencatat keterlibatan peserta didik dalam aktivitas kreatif. Lalu yang kedua, mengamati kemampuan peserta didik dalam menyusun cerita ulang dengan struktur dan kosakata yang baik. Lalu yang ketiga, mengevaluasi hasil karya peserta didik sebagai indikator pemahaman cerita. Lalu ke tahap refleksi, yaitu guru mengevaluasi apakah aktivitas kreatif dapat membantu peserta didik memahami cerita dengan baik, dan apakah minat serta kemampuan literasi membaca peserta didik meningkat. Hasil refleksi ini digunakan untuk membuat kesimpulan penelitian. Itu adalah pembahasan dari proposal penelitian tindakan kelas saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.